Dua model iPhone yang menjadi pusat perhatian ada iPhone 11 dan iPhone 12. Meskipun keduanya tergolong dalam kategori yang sama dan harganya selisihnya gak jauh beda, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Satu hal yang menjadi nilai plus di kedua ponsel ini adalah keduanya punya relevansi pemakaian yang masih panjang, sekitar 3-4 tahunan. Nah, inilah perbandingan antara iPhone 11 dan iPhone 12 dalam beberapa aspek utama. Di nomor satu yang pertama dari segi desainnya. iPhone 11 punya layar 6,1 inci yang menggunakan teknologi LCD dengan sebutan Liquid Retina. Namun kalian masih mendapatkan kualitas tampilan yang layak karena Apple telah membuat dan mengkalibrasi layarnya menjadi jernih, cerah, dan juga tajam. Dengan resolusi 1792 x 828 pixel, Apple juga telah melengkapi iPhone 11 dengan IP68 sehingga tahan air, cipratan, dan debu. Nah, perangkat ini juga mendukung Dolby Vision dan konten SDR10 untuk kepuasan serta kenyamanan dalam menonton konten video ataupun film. Lanjut ke iPhone 12, perangkat ini merupakan smartphone yang sangat ringan dengan beratnya hanya 164 gram yang berarti 15% lebih ringan dari pendahulunya. Nah, untuk ponsel seukuran ini udah pasti sangat ramping dan muat di saku celana. iPhone 12 juga masih menawarkan kualitas tahan debu dan air dengan standar IP68. Untuk jenis panel layar yang digunakan sama iPhone 12 yaitu panel AMOLED dan mengalami peningkatan resolusi dari yang sebelumnya 1792 x 828 pixel dengan 326 ppi, sekarang menjadi 2532 x 1170 dengan 460 ppi. Meskipun ukurannya masih 6,1 inci, ponsel ini hadir dengan penawaran layarnya yang nyaman dan perangkat ini juga mendukung SDR10, SDR10 Plus, SLG dan juga Dolby Vision. Kemudian yang kedua dari segi kinerjanya. Apple mengklaim bahwa iPhone 11 punya daya tahan baterai atau waktu pemakaian hingga 1 jam lebih dibanding iPhone XR. Performa yang mumpuni dari iPhone 11 hadir berkat dukungan dari chip A13 Bionic Apple dengan Neural Engine generasi ketiga. Perangkat ini juga hadir dengan pilihan penyimpanan 64GB, 128GB. iPhone 11 juga diluncurkan dengan iOS 14 dan mengemas beberapa fitur multiguna yang akan membantu aktivitas harian kalian seperti misalnya night mode, alat baru untuk pengeditan foto dan video, dan fitur privasi yang baru. Nah, untuk autentikasi keamanan, terdapat Face ID berkat kamera TrueDepth di bagian depannya. Sedangkan di seri iPhone 12, performa dari smartphone satu ini ditenagai sama 5nm Apple A14 Bionic SoC yang didukung dengan kapasitas baterainya yang cukup memuaskan. Apple ini mengklaim penggunaan daya yang cukup lama terutama untuk pemutaran audio yang mencapai waktu cukup lama juga. Untuk pengisian dayanya, kalian bisa memanfaatkan kecepatan adaptor 20 watt yang dijual secara terpisah sih, yang mampu mengisi daya hingga full dalam waktu 1 jam aja. iPhone 12 juga diluncurkan dengan iOS 14. Dan di nomor 3 dari segi kameranya. Pada sensor kamera, iPhone 11 menghadirkan kamera ganda ultrawide dan wide 12 megapiksel yang masing-masing memiliki apertur 2.4 dan 1.8. Selain itu, ada fitur baru yang menarik, di mana kalian bisa menekan dan menahan tombol shutter kamera untuk mengambil video dengan cepat. iPhone 11 juga bisa merekam dengan hasil rekaman 4K pada 60 fps, sehingga kalian bisa menghasilkan fotografi dan videografi yang gak mengecewakan dari kameranya. Nah, untuk selfie, Apple membekali perangkat ini dengan kamera TrueDepth 12 megapiksel. Sedangkan di iPhone 12, meskipun nggak ada perubahan pada jumlah, jenis, atau resolusi ketiga kamera di iPhone ini, tetapi Apple memberikan penawaran dan perbaikan lain melalui kamera iPhone 12. Di bagian belakangnya, perangkat ini terdapat sepasang kamera yang terdiri dari sensor wide angle dan ultrawide yang keduanya mampu menangkap gambar 12 megapiksel. Kamera utama kali ini memiliki apertur 1.6 yang lebih cerah dan lensa 7 elemen. Selain itu, sensor ultrawide yang dimilikinya masih sama persis dengan 12 megapiksel, apertur 2.4 dan bidang pandang 120 derajat. Begitu pula kamera selfie di bagian depannya yang menawarkan 12 megapiksel dengan apertur 2.2. Dan sebagian besar peningkatan seri iPhone 12 ini datang dari sisi komputasi pencitraan dari A14 Bionic SoC-nya. Selain itu, fotografi mode malamnya sekarang tersedia di ketiga lensa, di mana sebelumnya hanya tersedia di kamera utama aja. Begitu pula dengan diffusion yang juga tersedia di ketiga kameranya. Di nomor 4, yaitu dari segi fitur-fiturnya. iPhone 11 sendiri punya fitur yang cukup banyak, di antaranya yang pertama ada layar Liquid Retina HD dengan LCD 6,1 inci, kemudian tahan air dan debu dengan IP68,
Ada juga sistem kamera ganda dengan kamera ultrawide dan wide 12 megapiksel yang punya mode malam, mode potret, dan video 4K hingga 60 fps. Ada juga kamera depan true depth 12 megapiksel dengan mode potret, video 4K, dan video slow motion. Kemudian ada juga Face ID untuk autentikasi keamanan, chip A13 Bionic dengan Neural Engine generasi ketiga, kemampuan isi daya cepat, pengisian daya nirkabel, dan yang terakhir ada iOS 14 dengan mode gelap, baru untuk pengeditan foto dan video, dan fitur privasi yang baru. Sedangkan di seri iPhone 12-nya, fiturnya ada beberapa yang di-upgrade dari seri sebelumnya, yaitu iPhone 11. Yang tadinya nggak ada di seri iPhone 11, sekarang dihadirkan di seri iPhone 12-nya. Di antaranya ada layar Super Retina SDR 6,1 inci, keramik shield yang lebih tangguh dari kaca smartphone manapun, chip A14 Bionic, chip yang lebih cepat dari seri sebelumnya, sistem kamera ganda canggih dengan kamera ultrawide dan wide 12 megapiksel yang punya mode malam, deep fusion, smart SDR3, dan perekaman SDR 4K dengan Dolby Vision. Kemudian ada juga kamera depan true depth 12 megapiksel dengan mode malam, perekaman SDR 4K Dolby Vision. Dan yang terakhir mendukung aksesoris MagSafe untuk kemudahan pemasangan dan pengisian daya nirkabel yang lebih cepat. Dan kesimpulan dari dua perbandingan smartphone tersebut yaitu tentu seri terbarunya lebih unggul daripada seri sebelumnya. Tapi kalau ngelihat dari segi budget dan itu hanya pas-pasan aja atau udah mentok banget, jadi lebih baik ambil seri iPhone 11-nya aja. Tapi kalau ada budget yang lebih yang bisa untuk ambil seri iPhone 12, yang mending ambil aja seri iPhone 12-nya. Karena teknologi lebih unggul dibandingkan seri sebelumnya. Dan jangka pemakaiannya pun 1 tahun lebih lama, yaitu bisa sampai 2026, sedangkan iPhone 11 bisa sampai 2025. Dan ya, terima kasih sebelumnya udah nonton. See you the next video.